Jauh sebelum kita lahir, hiduplah sebuah kaum yang sangat kuat dan sejahtera. Mereka bernama kaum Ad. Mereka adalah keturunan dari orang-orang yang selamat dari bencana banjir bandang pada masa Nabi Nuh alaihi salam. Kaum Ad tinggal di sebuah daerah bernama Ahqaf, yang artinya bukit-bukit pasir yang luas. Walaupun tinggal di padang pasir, Allah memberi mereka kehidupan yang subur dan makmur. Tubuh mereka kuat, bangunan-bangunannya megah, dan harta yang sangat berlimpah. Mereka mempunyai semuanya. Namun adik-adik, kekuatan itulah yang membuat mereka lupa diri. Tidak ada yang lebih kuat dari kami. Mereka merasa tidak membutuhkan Allah. Sejak saat itu, iblis mulai menghasut mereka untuk membuat patung-patung berhala agar mereka sembah. Kaum Ad menyembah 3 berhala utama yang mereka namai Syamu, Sada, dan Hira. Berhala itu mereka gunakan untuk meminta lebih banyak lagi kenikmatan duniawi. Pengaruh iblis membuat mereka menyembah patung-patung. Padahal patung-patung itu tidak bisa melihat, mendengar, dan menolong, sehingga membuat mereka jauh dari ajaran Allah. Lama-kelamaan, kaum Ad merasa terganggu dan tidak suka dengan dakwah Nabi Hud. Mereka menganggap kenikmatan yang mereka peroleh selama ini berasal dari berhala yang mereka sembah, bukan dari Allah. Kaum Ad tetap mempertahankan ajaran nenek moyang mereka untuk menyembah berhala. Ketika Nabi Hud berdakwah, banyak kaum Ad yang mulai menentang dan melawan. Mereka tidak menginginkan dakwah Nabi Hud. Bahkan mereka menyebut beliau seorang pembohong. Bertahun-tahun, Nabi Hud terus berdakwah, tapi jumlah pengikutnya hanya sedikit. Bertahun-tahun pula, kaum Ad tidak berhenti menyekutukan Allah dengan menyembah berhala dan mendustakan Nabi yang diutus pada mereka. Allah Maha Penyayang. Allah tidak langsung menghukum, tapi memberikan peringatan kepada kaum Ad. Atas dosa-dosa mereka, Allah menurunkan kemarau panjang sehingga menyebabkan kekeringan yang sangat parah. Tanah mereka yang subur menjadi kering. Hasil pertanian mereka yang makmur tiba-tiba menjadi tandus. Hewan ternak mereka jadi kurus kerempeng. Air pun semakin menipis. Nabi Hud kembali ke kaum Ad dan mengajak mereka bertaubat kepada Allah. Nabi Hud berkata, "Mintalah ampun kepada Allah. Niscaya Allah akan menurunkan hujan untuk kalian." Tapi kaum Ad tetap tidak mempercayai dan menolak keras perintah Nabi Hud. Mereka justru menantang dengan penuh kesombongan. Mereka tidak mau berdoa kepada Allah. Bagi mereka tidak ada yang lebih hebat dari diri mereka sendiri. Kaum Ad berkumpul dan justru meminta hujan kepada berhala. Padahal berhala-berhala itu tidak bisa menolong mereka sedikit pun. Suatu hari, kaum Ad melihat awan hitam datang. Mereka mengira awan itu mendatangkan hujan yang merupakan jawaban atas doa mereka. Kaum Ad berbondong-bondong keluar rumah untuk merayakan hujan yang turun membasahi perkampungan mereka setelah kemarau panjang. Namun adik-adik, awan itu bukan hanya membawa hujan, tapi awan itu juga membawa angin topan yang sangat kuat sebagai azab bagi kaum Ad karena terus sombong dan menyekutukan Allah. Sementara itu, Nabi Hud mengetahui azab itu akan datang. Beliau meminta para pengikutnya untuk berlindung di tempat yang aman dan berdoa meminta perlindungan dari Allah. Tidak lama, angin topan itu benar-benar datang dan menyapu semua yang dilewatinya. Kaum Ad pun berlarian mencari perlindungan, tapi
Tapi sayangnya tidak ada satupun dari mereka yang bisa selamat dari ancaman angin topan. Angin topan itu berlangsung selama 7 malam dan 8 hari berturut-turut, menghancurkan semua ladang pertanian, peternakan, tempat tinggal mereka dan berhala-berhala mereka tanpa menyisakannya sedikit pun. Allah Maha Adil. Allah menyelamatkan Nabi Hud beserta orang yang beriman bersama mereka. Nabi Hud merasa sedih karena kaumnya tidak mau mendengarkan nasihatnya. Setelah perkampungan kaum Ad hancur, Nabi Hud beserta pengikutnya pindah dan membangun perkampungan di tempat yang lebih aman. Akan tetapi, Nabi Hud tetap bersyukur kepada Allah dan melanjutkan hidupnya untuk terus berdakwah hingga beliau berumur 130 tahun. Wah, sebuah perjalanan yang panjang ya. Nah, teman-teman, itulah kisah Nabi Hud alaihi salam. Dari sini kita belajar untuk tidak sombong dan tidak menyembah selain kepada Allah. Semoga kita selalu menjadi anak yang rendah hati dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sampai jumpa di petualangan Nabi berikutnya. Dadah! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.